Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita merenungkan prinsip kasih. Kalau kita baca Alkitab dari Kejadian pasal 1 dan berakhir pada Wahyu 22, kita akan temukan kasih itu tidak sekedar sebuah konsep teologis, bukan sesuatu tulisan yang menggambarkan tentang Allah, tetapi penuh dengan prinsip bahwa Allah itu kasih. Dan karena Allah itu kasih, maka dia rindu mau supaya anak-anaknya juga punya sifat dan karakter yang sama. Saudara-saudara, bicara kasih bukan sesuatu yang baru di kalangan kekristenan. Kasih ini sering sekali dihotbahkan, sering diseminarkan, sering diucapkan, sampai-sampai akhirnya kasih itu cenderung membosankan di telinga kita. Dan justru sebaliknya, kasih seringkali dipakai untuk mengukur orang lain. Seringkali kasih itu kita alami dengan menggunakan standar pribadi kita. Jadi kalau orang berbuat baik, maka kita anggap dia mengasihi kita. Tapi kalau orang menegur kesalahan kita, kita anggap dia membenci kita. Padahal kasih itu sempurna. Alkitab berkata, siapa yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Jadi mesti ubah cara pandang kita. Kasih bukan sekedar memberi sesuatu, tapi kasih itu ialah kuasa untuk dialami setiap hari. Bahkan saudara, saya minta kita buka satu ayat yang menunjukkan posisi kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Mari kita baca ayat ini supaya kita tahu posisi kasih itu. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Perhatikan ini satu-satunya ayat yang memberi rumus. Iman itu bagian kita. Pengharapan bagian kita. Tapi kasih itu Allah, dan itulah yang paling besar dari semuanya. Kasih menghubungkan kita dengan Allah. Kasih menghubungkan kita dengan sesama. Bahkan kasih juga menghubungkan kita dengan ciptaan lainnya. Kasih itu menembus batas-batas suku, agama, ras, perbedaan-perbedaan kelas di berbagai bidang kehidupan. Bahkan saudara-saudara perhatikan ketika ada bencana alam, ada peristiwa-peristiwa yang mengenaskan, ada pandemi, kasih itu melampaui semua perbedaan. Kasih itu menembus batas-batas geografis. Ketika ada bencana alam di Nias, semua orang menaruh kasih kepadanya, kepada mereka. Ketika ada tsunami di Aceh, semua orang tidak peduli agama apapun, ikut menaruh perhatian. Ketika ada bencana alam di Palu, di Maluku, ya di Kalimantan, di Nigeria, di mana-mana. Kasih itu begitu nyata. Nah, hari ini saya mau ajak kita untuk merenungkan
selama perjalanan Januari sampai tinggal 11 hari lagi, kita akan mengakhiri tahun 2020. Bahkan perjalanan tahun ini terasa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena seluruh tatanan kehidupan masyarakat itu berubah. Gaya ibadah kita berubah. Pertemanan-pertemanan, persahabatan-persahabatan kita berubah. Dan semuanya kita alami. Dan saya sangat yakin, hanya karena kasih Allah, kita bisa sampai di tanggal 20 Desember 2020. Nah, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu prinsip dan satu kisah nyata. Saya sudah mendengar kisah itu beberapa kali, dan saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kasih itu. Pada Perang Dunia Kedua, sebuah kisah nyata yang terjadi di Korea Selatan. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar kisah ini. Dengar kembali. Yang belum pernah dengar, alami kebenaran ini. Setiap kali saya menceritakan kisah ini, saya merasa saya bagian yang tidak terlupakan dari kisah itu. Ketika Perang Korea meletus, pemerintah Amerika Serikat memerintahkan semua warga Amerika di Korea Selatan harus dievakuasi, pindah ke Amerika. Perang berkecamuk luar biasa. Dan ada satu pasang suami istri diplomat. Mereka belum punya anak, tetapi mereka mulai meniti karir sebagai diplomat muda di Korea Selatan. Bekerja di kedutaan Amerika di Korea Selatan, di kota Seoul. Dan ketika ada perintah untuk semua harus dievakuasi, harus diantar ke tempat penjemputan yang aman, suami istri ini mengendarai sebuah mobil bak terbuka. Dan mereka melintasi sebuah jembatan untuk menuju ke pulau tempat penjemputan. Dalam perjalanan mereka di tengah-tengah desingan meriam, peluru-peluru nyasar ke sana sini. Istrinya, wanita muda ini, mendengar suara tangisan seorang bayi. Saudara, kisah ini seperti sebuah sinetron, sebuah drama, tapi ini kisah nyata. Wanita ini mendengar suara anak kecil, suara bayi. Lalu dia meminta suaminya untuk menghentikan mobil. Dia berkata kepada suaminya, "Pak, tolong hentikan mobil ini. Aku mendengar suara bayi." Suaminya bersikeras, "Tidak mungkin. Bahkan kalau kita berhenti, kita akan mati karena banyak sekali peluru-peluru nyasar yang sedang melanda kota ini." Tapi istrinya bersikeras, "Tolong Pak, hentikan mobil ini. Kalau Anda tidak hentikan mobil ini, saya akan lompat. Saya mendengar suara bayi. Ada suara tangisan seorang bayi." Akhirnya suaminya menyerah. Dan dia menghentikan mobil mereka di atas jembatan. Kemudian mereka dengan begitu hati-hati turun menyusuri jembatan itu. Dan mereka sampai di bawah jembatan, kolom jembatan itu. Mereka melihat suatu pemandangan yang sangat mengerikan. Tetapi pemandangan itu juga mengharukan. Karena ada seorang wanita muda yang tergeletak, mati kedinginan di bawah jembatan itu. Tetapi di atas dada wanita ini, ada seorang bayi yang ditaruh di atas dadanya. Kemudian wanita itu mati karena kedinginan. Pada waktu itu musim dingin yang begitu hebat. Dia membuka seluruh pakaian
pakaiannya seorang wanita yang tidak punya tempat, tidak tahu siapa suaminya. Dia melepaskan seluruh pakaiannya, dia membungkus bayi itu dan hanya tinggal hidung dan mulutnya untuk mengambil nafas. Dan dia letakkan bayi itu di atas dadanya, dia mengembuskan nafas terakhir. Tapi bayi itu terus menangis. Kalau wanita Amerika ini memungut bayi itu, dia bersama suaminya cepat-cepat kembali ke mobil dan mereka menuju tempat penjemputan dan mereka dibawa ke Amerika. Anak itu dirawat menjadi anak mereka sendiri. Beberapa tahun kemudian suami istri ini punya anak dan mereka punya 2 anak. Kemudian setelah umur 15 sampai 16 tahun, anak yang dipungut ini, dia mulai bertanya-tanya, dia mulai sedih, dia mulai tidak bergairah di rumah. Lalu ibunya mulai tanya, kenapa kamu beberapa minggu ini tidak bergairah, tidak bersemangat? Dia hanya menjawab, no problem. Tapi setiap hari dia mengalami. Akhirnya ayahnya dan ibunya, orang Amerika, mereka duduk bersama dalam satu jamuan makan malam keluarga, lalu minta anak ini cerita, ada apa dengan kamu? Anak pria ini, dia anak pria, dia bilang begini, aku diledekin di sekolah. Kenapa mataku sipit? Kenapa rambutku lurus? Padahal aku orang Amerika. Dan aku lihat di rumah, papa dan mama dan 2 adik saya juga beda dengan saya. Ada apa sebenarnya? Hari itu, dengan begitu berani, suami istri mulai bercerita tentang peristiwa di bawah jembatan tadi. Dan anak itu menangis terseduh-seduh. Dan dia punya satu permintaan. Dia minta kepada ayah dan ibu orang Amerika ini. Saya hanya minta satu. Kalau papa dan mama mengasihi saya, bolehkah saya minta sesuatu? Kalau orang tua itu berkata, kami mau dengar apa permintaanmu. Kalau kami bisa lakukan, kami akan lakukan. Dia bilang, saya hanya minta satu. Antarkan saya ke bawah jembatan itu. Orang tuanya galau. Karena baru 16 tahun, perang baru usai 16 tahun. Pembangunan sudah mulai diperbaiki kembali. Kota Seoul sudah mulai dibangun kembali. Dan tentu ada banyak sekali perbaikan-perbaikan. Ayahnya memberi alasan tidak mungkin kita ke sana. Karena proses rekonsiliasi perdamaian dunia sedang berlangsung. Bahkan mungkin kita nggak akan tahu lagi di mana jembatan itu. Karena kota itu sedang dibangun ulang. Tapi anak ini bersikeras. Akhirnya mereka memutuskan. Satu keluarga, suami istri, dan anak ini, dan 2 adiknya, mereka berlibur ke Korea Selatan. Lalu mereka jalan-jalan di kota Seoul, dan anak ini meminta tolong tunjukkan di mana kolong jembatan itu. Lalu mereka mulai mencari-cari tahu dan seterusnya, karena sudah terjadi perubahan pembangunan. Dan mereka sampai ke sebuah jembatan yang tinggi, yang sudah direnovasi, perbaikan. Lalu mereka menghentikan mobil, kemudian pria dan wanita Amerika suami istri ini, mereka beritahu anaknya, kira-kira ini tempatnya. Kami sudah lupa, tapi kira-kira ini tempatnya. Lalu kemudian mereka keluar dari mobil, anak pria ini berdiri di pinggir jembatan. Orang tuanya sangat takut sehingga dia dipegang, jangan sampai dia melompat. Tetapi dia
Yakinkan ayah dan ibu orang Amerika. Tidak usah khawatir. Saya tidak mungkin melompat. Tapi kemudian dia buka topinya, dia buka sweaternya, lalu dia lepaskan ke bawah jembatan. Lalu dia berkata, "Mama, ini untukmu. I love you, Mama." Lalu kemudian mereka berdoa dan mereka kembali ke Amerika. Pria itu salah satu warga negara Amerika yang sangat berdampak bagi perubahan rekonsiliasi banyak orang. Dari kisah nyata ini memberi gambaran buat kita. Bukankah kasih itu adalah sebuah pengorbanan? Bukankah kasih itu melampaui batas-batas kemanusiaan kita, bahkan menembus semua problem-problem yang kita hadapi? Bukankah itulah kasih di mana Kristus tergantung di antara langit dan bumi untuk melepaskan keagungan dan kehebatannya supaya kita boleh mengalami kuasa kasih itu. Dan karena itu, hari ini saya mau ingatkan saudara-saudara, saya mau ingatkan kita dan juga saya, kasih itu tidak berkesudahan. Kasih itu sebuah pengorbanan. Kasih itu berdampak memulihkan dunia, memulihkan keluarga, memulihkan segala sesuatu. Mari kita periksa kekuatan kasih kita. Kenapa banyak orang gagal mempraktekkan kasih? Saya mau beritahu alasannya dua. Alasan pertama, karena kita merasa kasih itu sekedar sebuah perasaan. Dengar saya beritahu, kasih itu perintah. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Pada pembacaan kita 1 Yohanes 4 ayat 21. Inilah perintah. Perintah dari siapa? Dari Dia yang engkau akui sebagai penguasa tunggal dalam hidup. Jadi, kita gagal mempraktekkan kasih karena kita menganggap kasih itu sekedar sebuah undangan, sebuah peraturan, sebuah perasaan. Tapi kasih itu perintah dari Allah yang adalah kasih. Yang kedua, kenapa kita sering gagal mempraktekkan kasih? Karena kita punya ekspektasi, kita punya pengharapan sendiri. Ketika pengharapan kita tidak terpenuhi, ketika pengharapan kita tidak terkabulkan, maka kita menjadi kecewa, putus asa, dan mengubah keputusan kita. Berarti kita tidak mengasihi orang itu. Kita tidak mengasihi istri kita. Kita tidak mengasihi suami kita. Kita tidak mengasihi anak-anak kita. Karena kita memasang pengharapan buat mereka. Ketika pengharapan kita tidak terpenuhi, kita lalu kemudian mengubah kasih itu. Mari bayangkan kalau Yesus menaruh pengharapan buat kita. Dan ketika kita gagal, apakah dia mengubah kasihnya? Roma 5 ayat 8 berkata, Allah justru mengasihi kita dalam Kristus ketika kita masih berdosa. Yesus tidak datang untuk mengubah cara pandang Allah terhadap kita. Tapi Roma 5 ayat 8 berkata, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Yesus datang untuk menunjukkan kasih Allah itu buat kita.
Dari mana kita mulai? Kita mulai dari diri sendiri. Mengasihi diri kita, mengasihi Tuhan, mengasihi diri kita. Maka kita juga akan mengasihi orang lain, mengasihi istri, suami, anak-anak, mertua, orang-orang sekitar kita. Dan kasih itu ternyata sebuah relasi yang tidak bisa diputuskan oleh kuasa apapun. Tema kita hari ini, persahabatan yang diikat oleh kasih. Kasih tidak boleh diukur dengan sembako. Kasih tidak boleh diukur dengan uang. Kasih tidak boleh diukur dengan jabatan. Kasih tidak boleh diukur dengan suka atau tidak suka. Tapi kasih itu adalah seorang pribadi dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita, mengevaluasi ulang kasih kita. Tuhan menolong kita untuk terus mempraktekkan kasih itu. Anak itu, dia hanya lepaskan topinya, dia lepaskan sweaternya, dan dia membuangnya di bawah jembatan yang di bawah arus laut. Tapi Kristus justru darahnya tertumpah karena kasihnya buat saudara dan saya, buat keluarga kita, buat anak-anak kita, buat gereja kita, buat bangsa kita, buat dunia ini. Tuhan memberkati saudara-saudara, memberkati kita semua. Mengakhiri tahun 2020 dengan kasih, dan memasuki 2021 juga dengan kasih, dengan memelihara hubungan kita seorang dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Tuhan mengasihi saudara. Saya juga mengasihi saudara-saudara. Amin.